Terima kasih Mas Anandito. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini luar biasa ya. Dalam waktu 2 hari ini sudah bisa menyelesaikan tugas ya. Saya akan memberikan komentar secara garis besar, nanti Pak Giarto secara detail ya untuk HVA ya Pak Giarto ya. Ya. Oke, baik. Jadi kalau dari race register, ini rupa-rupanya teman-teman karena sudah mempunyai race register yang diupload race registernya puskesmas itu. Ya, jadi sudah jadi itu, sudah barang jadi. Saya tahu seperti itu karena yang masuk di situ tidak hanya MFK gitu ya. Oke, tapi enggak masalah. Jadi di dalam penyusunan register risiko itu sudah betul ya cara menyusunnya. Dan rupa-rupanya ini baik kejadian yang sudah pernah terjadi maupun proses-proses yang belum terjadi atau risiko-risiko yang belum terjadi, yang berpotensi terjadi itu sudah dijadikan satu, maksud saya, dijadikan satu dalam register. Itu tidak masalah ya. Memang ada dua pendapat, itu harus dipisahkan, tapi ada yang mengatakan kenapa harus dipisahkan. Kalau disatukan itu kan kita sudah langsung bisa mengetahui seluruh risiko yang mungkin terjadi pada suatu unit kerja. Nah, dari sekian banyak yang masuk ya, terima kasih ini. Yang sering kurang tepat itu adalah pada upaya pencegahan. Upaya pencegahan atau upaya yang sudah pernah terjadi ya di dalam menuliskannya. Jadi kalau kita membuat kendali risiko, itu tolong kembali pada kemarin yang saya jelaskan. Risk control itu ada sekian macam, kemudian ada risk financing ya. Nah, jadi kalau mengembangkan strategi atau upaya untuk mengatasi atau memitigasi atau meminimalkan risiko, kita melihat kaidah pada risk control dan risk finance. Risiko definisinya adalah kerugian yang terjadi akibat terpapar suatu hasil. Jadi kerugiannya gitu ya. Bukan penyebabnya. Misalnya risikonya tertulis SOP tidak dipatuhi misalnya. Itu bukan risiko ya. Tapi penyebab suatu risiko tidak terjadi ya. Jadi tolong ketika mengidentifikasi risiko itu ingat kaidahnya adalah pengertian dari risiko, yaitu kehilangan atau loss ya, kerugian. Contohnya begini, terpapar oleh reagen, itu risiko. Sebabnya apa? Misalnya apa kalau terpapar reagen? Bisa jadi penyebabnya karena tidak menggunakan APD dengan benar ya. Atau pada waktu proses mengambil reagen tidak mengikuti prosedur. Itu penyebab. Tapi risikonya adalah terpapar B3 yaitu reagen tadi ya. Jadi tolong di dalam mengidentifikasi risiko itu perhatikan definisi risiko. Tapi secara garis besar sudah dilakukan dengan baik ya. Nah, kemudian sekarang yang tentang HVA. Ya. Nanti Pak G akan menjelaskan lebih detail ya. Tentang HVA itu misalnya ini Dr. Niken ya.
Ya, itu ada, coba saya buka saja sebentar. Nah, di human hazard misalnya, ya, itu ini puskesmas sekarang jadi Kabupaten Semarang ya, itu kan di pinggir jalan besar ya, itu terjadi trauma massal mungkin tidak. Nah, seperti itu. Jadi waktu menempatkan probabilitasnya, itu coba dilihat lagi ya, waktu melakukan scoring ya. Itu contoh saja ya. Nah, kemudian yang sering keliru ini pengertian N garis miring A, kemarin sempat ditanyakan ya, dan skor 3 pada kesiapan, preparedness. Itu kalau kesiapannya kurang, jangan ditulis N garis miring A ya, tapi skornya justru tinggi, skornya 3, karena tidak ada kesiapan gitu ya. Nah begitu di skor N garis miring A itu tidak akan terhitung nanti ya. Jadi makin tidak siap itu skornya semakin tinggi. Begitu juga effectiveness dari resources itu ya. Kalau tidak efektif itu atau kurang efektif itu skornya 3 bukan 0 ya. Jadi not available itu kalau kejadian itu memang tidak mungkin terjadi, maka kenapa kita harus mempersiapkan diri ya. Jadi kita tulis 0 itu. Tapi kalau ada kejadiannya, ini jangan diisi not available ya. Kalau kesiapannya belum ada, justru diberikan skor 3 ya. Itu. Saya kira itu secara garis besar ya dari yang masuk. Silahkan Pak Giarto untuk mengomentari secara lebih detail untuk HVA ya. Ya, Monggo Pak baik. Giarto. Ya, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kita semua. Tadi Pak Cahyono sudah cukup detail untuk risk registernya. Cuman kalau boleh kiranya itu di setiap kolom itu dikasih warna. Mana yang skor yang tinggi, jadi istilah risiko tinggi, mana yang risiko moderat, mana risiko yang low. Itu kalau ada warnanya, mungkin untuk pembacaan itu lebih cepat. Oh, ini warna merah, ini berarti yang risikonya tinggi. Jadi kalau tidak usah ngurut dari atas sampai bawah, begitu ya. Andikan itu bisa ditambah warna, merah, hijau, biru, atau kuning, yang menunjukkan tingkat risiko itu alangkah baiknya. Yaitu hanya sebagai masukan. Terus mengenai HVA tadi, ya memang dari semua yang masuk, yang saya lihat memang ada yang skornya di skor 0, 0, 0, 0. Ya, tapi memang di setiap wilayah, di setiap tempat kan memang lain-lain ya. Dan ada yang ya, natural hazard itu malah nggak diisi, tapi yang diisi justru di teknologi hazard. Punya file-filenya. Itu yang teknologi hazard. Terus sebetulnya sudah cukup bagus semua, sudah respon, cuman istilahnya mungkin perlu diteliti lagi bahwa di setiap daerah itu pasti natural hazard-nya itu ada, walaupun kecil, nggak mungkin nol. Itu bisa dilihat nanti mungkin dari peta pemetaan BNPB dari wilayah Anda, dari wilayah Ibu, Bapak,
itu dilihat. Jadi ada warna merah, ada warna kuning, itu nanti bisa dilihat. Jadi apa namanya tingkat jenis-jenis apa aja itunya apa bencana alam itu yang bakal terjadi di situ apa aja itu kelihatan di situ. Nah itu jadi situ bisa jadi acuan juga. Terus hampir dari semua sudah cukup bagus, sudah cukup tepat misinya. Cuman kalau boleh dari yang salah satu dari yang baik ini ada salah satu yang paling baik, paling bagus. Kalau boleh saya tayangkan mungkin Mas boleh? Nah, ini yang kita tunggu nih Pak. Peserta dari tadi juga nanya, minta contohnya dong. Oke. Kita tayang dulu ya. Kita tayangkan ya. Bapak dan Ibu silahkan menyimak untuk penugasan ini. Siapa nih yang terpilih mau ditayang Pak Gi? Sebentar, ini tadi, waduh. Oh iya, ini ada koreksi Pak Cahyono dari Puskesmas Karangjati itu bukan di Semarang ya, tapi di Balikpapan ternyata Pak. Oh gitu, bukan ya, bukan Karangjati Kabupaten Semarang ya. Bukan Karangjati Kabupaten Semarang, tapi Karangjati di Kota Balikpapan. Iya, ini kira-kira punyanya siapa ya? Mungkin betul, enggak di sebelah. Ya, makanya tadi, iya. Ini contohnya. Ini contohnya. Jadi ini yang natural hazard yang paling masuk nominasi yang terbaik daripada yang baik-baik. Ini punyanya Dr. Niken ini. Wih, Dr. Niken, selamat Niken. Ya. Ini penugasannya. Jadi ini saya lihat ini paling apa namanya? Komplit ya. Iya, betul. Lengkap dan lagi kemungkinan saya lihat kebetulan saya lihat di BNPB daerah Balikpapan di sana memang ini banjir bandang puting-puting dan sebagian iya ini saya lihat di sana memang ini semua kira-kira masuk. Jadi tepat ini. Terus kita lihat teknologi hazard. Nah ini bisa dicontoh. Jadi nanti untuk pengisian HVA karena HVA ini sangat penting sekali untuk nanti tindak lanjut kita bagaimana kita kontingensi nanti kita masuk ke apa namanya perencanaan kontingensi ini perlu. Terus perencanaan untuk mitigasi pun juga perlu di sini ya. Ini semua nanti akan berperan penting. Nih ya. Jadi diisi jadi hampir 4 itu diisi semua. Dari natural hazard, teknologi hazard, human hazard dan hazmat semua diisi. Nah, ini summary-nya. Iya. Selamat untuk Dr. Niken bisa mengajar, bisa memberikan bantuan tutor pada yang lain. Iya, dari saya sementara itu bisa di-copy ke teman-teman mungkin ya. Nanti kita boleh share ya, berarti ke peserta di WA Group ya Mas Reza, nanti tolong dibantu untuk share filenya biar untuk contoh. Nah ini mungkin untuk summary-nya, mungkin dari hasil analisa HVA ini, apa yang bisa kita baca dari analisa ini Pak Giarto? Iya, dari sini dilihat bahwa natural dan teknologi hazard itu mempunyai risiko yang hampir sama. Mempunyai risiko yang hampir sama. Dampaknya sama dibandingkan human atau hazmat. Dari natural sendiri nanti bisa dilihat apa yang paling besar risikonya di situ. Di sini yang paling besar adalah ini, hujan badai. Jadi di daerah Balikpapan mungkin ini yang Ibu Dr. Niken yang perlu lebih diperhatikan bagaimana menangani atau mungkin untuk membuat rencana kontingensi ini bisa diperhatikan. Ya, terus tanah longsor juga ada. Nah, dari setiap itu juga dari teknologi hazard, generator failure, mungkin sering mati lampu, generatornya nggak jalan. Ini mungkin. Ya, jadi dilihat prioritas mana yang dipilih untuk dijadikan fokus. Itu jadi ceritanya itu. Yang lain-lain sudah cukup bagus.
cuman masih ngambang ya, mungkin untuk melihat, bahkan ada yang cuma ngisi di bukan human hazard, di teknologi hazard aja, tapi satu poin aja. Jadi perlu untuk ditinjau. Ya, saya kira memang ini harusnya memang didiskusikan dengan beberapa teman-teman yang lain dari bidang-bidang yang lain sehingga akan didapat. Tapi mungkin ini karena kerja sendiri ya di rumah, jadi nggak apa-apa. Jadi ini untuk pengalaman. Demikian dari saya, mungkin dari Dr. Lina ada tambahan lagi. Mari Dok, silakan. Ada tambahan? Terima kasih Pak Ki waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, bagus-bagus semuanya ya. Saya cuma menambahkan tadi kalau untuk Pak Cahyono tadi register risiko, memang waktu dulu itu malah kalau membuat register risiko itu malah dianggap yang sudah terjadi, ya, sehingga penyelesaiannya itu kalau risikonya sudah terjadi terus apa? Untuk standar yang baru itu dipisah, sudah terjadi dan yang belum. Yang belum itu namanya potensi untuk terjadi risiko. Berarti kalau yang belum potensi berarti harus ada kesiapan ya. Kalau sudah terjadi kan risiko itu adalah dampak kali frekuensi. Kalau yang belum dampak kali frekuensi kali kesiapan. Tapi saya hanya ingin mengingatkan lagi kalau kesiapannya bagus, nilainya malah besar atau kecil. Kira-kira besar atau kecil kalau sudah siap. Kalau sudah siap seperti yang punya Pak Ki tadi, ya berarti malah nilainya kecil, ya. Nah kalau tidak siap malah nilainya besar, bisa 5 gitu ya. Itu aja dari saya. Terus yang punya Pak Ki tadi yang untuk HVA, ya saya hanya ingin menanyakan Bapak Ibu, terutama Bu siapa tadi? Bu Niken ya? Bu Niken itu kan mesti pakai natural hazard gitu kan? Yang ice storm pasti nggak ada di Indonesia, nggak ada badai salju, tapi apa itu gempa bumi atau apa, suruh menanyakan dari Badan Penanggulangan Bencana gitu ya tadi Pak Ki pesan. Nah saya tanya, Bapak Ibu pernah geser di instruction enggak? Bapak Ibu? Baca instruction. Baca instructionnya enggak? Digeser itu. Baca enggak? Itu kan ada natural hazard, ada technical hazard, tadi ya Pak Ki ya. Terus ada human hazard, terus ada apa lagi tadi Pak Ki? Hazardous, ya. Tapi yang ingin saya tanyakan, kalau instructionnya dibaca enggak? Bagus banget itu. Patricia tuh kemarin yang juara ya. Patricia juara baca instruksinya, karena di sini sampai saya copy ya. Seperti contoh kesiapan ya. Contohnya aja lah kalau kesiapannya bagus itu misalnya gini. Sudah membuat perencanaan belum, gitu ya. Terus sudah ada pelatihan belum. Terus sudah ada SKSOP belum. Terus sudah gimana sumber dayanya, alatnya, seperti itu ya. Jadi itu instruksinya macam-macam. Terus untuk responnya gimana, internal, untuk respon eksternal. Di sini sudah ada petunjuknya ya. Untuk dampak propertinya apa, dampak bisnisnya apa. Jadi Bapak Ibu tolong, saya hanya cuma mengingatkan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sementara akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anandito. Ada tambahan masih ya. Itu hazardous material itu pasti ada ya. Kan di apa? Di puskesmas pasti ada deterjen ya. Ada alkohol, ada reagen ya. Itu meskipun hanya dalam bentuk apa ya, small sampai medium spill itu kan terjadi ya. Jadi jangan dikosongi untuk hazardous. Agak lengkap itu Puskesmas Karangrejo dan Puskesmas Borobudur. Betul ya Pak Gi ya?
Oh betul iya Borobudur dan Karangrejo ya. Iya. Itu cuman di dasar dus materialnya yang kosong itu. Betul. Ya. Karena memang Bu Niken lengkap sekali itu ya. Lengkap. Nah, teman-teman yang lain, ini karena HVA itu menjadi dasar nanti untuk menyusun contingency plan, ini tolong nanti malam dibetulkan itu. Ya, karena itu sebagai dasar nanti untuk Bapak Ibu sekalian menyusun contingency plan. Ya, karena itu penting sekali. Ya. Saya kira itu Mas Sanandito, komentar secara keseluruhan luar biasa ini dalam 2 hari sudah bisa menyusun HVA dengan baik, benar ya, tinggal dilengkapi saja. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh, kalau masih ada pertanyaan. Baik, Bapak dan Ibu, silakan untuk menanggapi review dari narasumber ini. Kita mungkin masih ada waktu sekitar 5 menit sebelum masuk kepada materi lanjutan tentang workshop MFK. Kami persilahkan, mungkin bisa menggunakan fitur raise hand, atau bisa juga menuliskan di kolom chat. Barangkali masih ada yang belum jelas tentang terkait HPA dan register resiko. Kalau register resikonya, ada contohnya nggak Pak Cahyono yang bisa ditayangkan ke peserta? Tadi kalau HPA kan sudah dipilih tuh. Ya, sebentar. Iya. Karena penugasannya ada 2 ya. Lihat kembali ya. Itu DCG ada hadiah nggak buat Dokter Niken? Oh ada, pasti ada. Hadiahnya untuk penugasannya selalu ada ini. Selalu ada. Kalau suaranya jelas nggak ya? Ada beberapa yang bilang suaranya kurang jelas. Suara jelas sih, sejauh ini jelas. Mungkin koneksinya di masing-masing peserta sedikit terganggu. Iya. Tadi sempat sedikit terganggu sih Pak Cahyono ya, agak sedikit putus-putus, tapi sudah lancar lagi. Ya. Iya. Baik, ini mungkin belum ada yang bertanya ya, mungkin bisa ditayangkan dulu saja contoh risk registernya. Nah, ini dia risk registernya. Silahkan Pak Cahyono. Ini Puskesmas Borobudur ya? Ya. Ya, kualitas air sumur tidak baik, alat spal, dan seterusnya ya. Ini sebetulnya hazardnya apa? Ini alat spal tidak baik itu sebagai risiko ataukah penyebab? Ini kan kalau spal tidak baik, risikonya apa? Pencemaran pada lingkungan kan? Ya. Oke ya, jadi dalam menyusun itu kadang kita keliru antara risiko dan penyebab risiko ya. Penyebab terjadinya. Ya, tapi ini lumayan lah gitu ya. Ya, perlu diperbaiki aja nanti. Kemudian di upaya yang sudah dilakukan ini tolong juga dilihat ya, tadi risk control itu apa saja ya. Membersihkan secara insidental, oke, itu untuk mengurangi paparan ya, oke, baik. Saya kira itu Mas Sanandito. Satu ya. Pak Cahyono, kalau bisa ya Bapak Ibu semuanya yang Borobudur ini sebetulnya kalau misalnya kesehatan lingkungan risikonya. Resikonya kepada siapa? Kalau kesehatan lingkungan pada masyarakat mungkin ya. Tapi nanti misalnya ini resikonya tuh saya hanya mengingatkan aja. Bisa untuk pasien, bisa untuk kita, tugas kesehatan, dan bisa untuk masyarakat. Ya. Dan yang kedua tadi, benar banget ya Pak Ki mengingatkan, ada warna ya. Kalau saya setelah itu biasanya risiko dampak, ya satu risiko berarti probability dengan dampak namanya apa risikonya apa itu namanya risikonya itu bisa 1, 2, 3, 4-nya itu sampai 5 itu merah kuning hijau
Itu ya. Jadi tolong, kok nggak ada satu kolom lagi ya Pak Cahyono? Jadi biasanya tambah satu kolom untuk mengetahui warnanya. Jadi, oh itu betul ada derajat risiko itu, benar. Derajat risikonya itu kalau rendah warnanya apa? Hijau ya, kalau tinggi itu merah, moderat. Itu ada, kalau derajat risiko kan 4. Kalau probability 5, dampaknya 5, tapi derajat risikonya hanya 4. Extreme risk, high risk, moderate risk, sama low risk ya. Jadi hanya 4, tolong itu yang di coloring. Itu yang dimaksud Pak. Itu kan pagi yang di coloring itunya kan, jadi merah, kuning, hijau. Iya, betul, merah, betul. Kuning, ya, di situ ya. Jadi tolong lebih ya. gampang Jadi, untuk melihat langsung bisa terlihat. Oke, ini ada pertanyaan Mas Anandito dari Bu Niken ya. Iya, silakan Untuk Pak. preparedness itu bedanya di skor NA atau 0 dengan di skor 3. Jadi Bu Niken sudah betul ya dalam scoringnya ya. Jadi kalau hazard itu atau risiko itu tidak ada, misalnya probabilitasnya 0 ya, tidak perlu diisi yang lain. Nah, risiko itu kan tidak mungkin terjadi, not available, ya, not applicable. Contohnya misalnya snowstorm di natural hazard, itu N garis miring A kan, tidak mungkin di Indonesia, ya, maka itu kita skor 0 misalnya. Nah itu yang lain tidak perlu diisi lagi, ya, karena berarti 0 semua itu tidak perlu, ya. Nah kalau risiko itu mungkin terjadi, misalnya kita skor 2 atau 1 atau 3 itu ya. Nah itu untuk preparedness-nya tidak bisa N garis miring A. Kalau memang belum ada, kita skornya 3 gitu ya. Bukan kita skor 0 ya. Cukup jelas mudah-mudahan ya. Jadi ini yang hati-hati pada waktu menetapkan itu not available atau not applicable atau dengan skor 0 ya. Ya, jadi istilahnya begitu probability-nya 0, berarti semua sudah tereliminasi 0 semua. Jadi istilahnya bukan 0, tidak perlu diisi karena hasil dari risikonya adalah 0. Jadi itu mungkin yang jadi begitu probability-nya 0 ya sudah. Tinggal yang probability-nya keluar angkanya 1, 2, atau 3 itu nanti akan semua akan yang lainnya akan diisi, kita isi. Kesiapannya dan dampaknya apa itu semua akan kita isi. Begitu kira-kira tambahan saya. Baik, terima kasih Pak Di, Pak Cahyono dan Bu Lina. Ya. Ya. Ini ada pertanyaan masuk. Ya. Ya. Ini di hazardous material ya. Itu mass casualty. Itu misalnya terjadi hazardous material incident ya, yang terkena pada masyarakat dengan korban lebih atau sama dengan 5. Ya, kalau kurang dari 5 itu masuk di dalam small casual hazard material incident. Tapi kalau ini juga bisa terjadi kalau yang mass itu di masyarakat ya, dan banyak yang terkena itu ya. Tapi kalau small casualty itu hanya terkena pada sedikit orang. Kemudian di bawahnya itu ada small medium size internal spill. Terjadi spill internal di vaskes itu sendiri tapi dalam skala kecil gitu ya. Kemudian ada chemical exposure yang eksternal. Ini mungkin kalau kita puskesmas dengan apa ya, industri kimia ini mungkin terjadi ya, pabrik-pabrik kimia atau pabrik-pabrik yang menggunakan cairan kimia yang cukup banyak gitu ya. Oke. Kemudian spill internal yang cukup besar. Ini kalau puskesmas saya kira
tidak akan terjadi ya, karena B3-nya tidak terlalu banyak dan biasanya dalam skala kecil. Tapi kalau di di rumah sakit ada kemungkinan juga ya. Oke. Saya kira terjawab ya itu. Untuk pedoman pengisian HVA tool itu sebetulnya cukup dilihat pada instruksi ya. Tapi coba nanti saya carikan referensi. Kemarin saya sempat cari referensi, kayaknya ada ya. Ada untuk bagaimana cara mengisi. Ya. Oke, baik. Mungkin saya tambahkan sedikit bahwa sebetulnya pengisian untuk HVA tools ini nggak bisa sendiri ya. Kita harus ada tim, nggak bisa sendiri, harus ada tim, karena itu intinya untuk menentukan, selain ada persyaratannya itu tim, jadi nggak bisa kita sendiri ngisi, oh kira-kira ini nggak bisa, jadi mungkin lebih baik tim gitu. Ya, baik begitu Pak Cahyono, Pak Ki dan Bu Lina. Untuk sesi review, ya, untuk sesi review penugasan berarti sudah selesai.